Artinya yang banyak menjadi apa ya salah paham begitu ya masyarakat di luar sana ketika baru masuk menjadi anggota BPJS begitu ya. Ini kan berlakunya 14 hari baru berlaku begitu Siap. ya. Tapi dari masyarakat di sana ini kebanyakan daftar sudah eh, gabung seminggu 2 minggu itu katanya udah bisa begitu, seminggu lebih sudah bisa begitu. Banyak tanggapan yang kurang inilah pemahaman begitu Siap, ya. siap. Jadi waktu proses pendaftaran kita juga sudah sampaikan Pak ke peserta tersebut bahwa pendaftaran pembayaran itu bisa dilakukan 14 hari dan kartunya bisa digunakan setelah lakukan pembayaran Pak. Kita akan sampaikan pada saat pendaftaran Pak. Tapi kalau misal keadaannya mendesak begitu, bagaimana ini? Nah, kalau pertanyaan seperti ini Pak, Ayo, sebenarnya gimana nih? udah kita antisipasi jauh-jauh hari Pak. Iya, ini banyak dari masyarakat yang menanyakan Siap, siap. begini, Pak. Makanya kita selalu sampaikan mendaftarlah saat sehat Pak. Jangan mendaftar saat sakit. Betul. Nah, Tapi itu, Pak. kebanyakan orang nih ketika sudah tidak sehat, Pak. Nah itu kita sudah berjalan hampir 10 tahun Pak ya, 10 Iya. tahun lebih BPJS Kesehatan dan harapan kami isu-isu seperti itu harusnya Pak udah low lah ya, maksudnya udah minim banget lah ya. Mungkin waktu pertama kali JKN terbentuk itu daftar aktif, nah otomatis juga pasti mempengaruhi kos Pak, mempengaruhi kos pastinya, dan BPJS juga kan di sini kan salah satu institusi negara juga Pak, bahwa kita merupakan asuransi sosial yang dibuat oleh negara dan berdasarkan undang-undang salah. Jadi harapan kita sadar Pak, masyarakat sadar bahwa saat sehatlah mendaftar. Karena saat sakit baru mendaftar ya itu salah satu resiko konsekuensinya Pak. Iya, kebanyakan. Tapi harapan kami sih dengan sosialisasi secara masif ini semoga tidak ada seperti itu lagi Pak. Oke, ini Pak Dian nih. Kalau Pak Ari gimana nih? Ya. Jadi kalau memang untuk ini ya sebelum 14 hari gitu ya iya. Bang ya, Bang Zaki. Memang kalau memang untuk kondisi itu ya si pesertanya lah, si pasien lah memang sangat disayangkan begitu, karena memang kita sudah berjalan hampir 11 tahun begitu untuk perjalanan BPJS Kesehatan ini sebagai jaminan sebagai pemberi jaminan kesehatan begitu. Sangat disayangkan untuk itu. Tetapi memang ada kiat-kiatnya sih, maksudnya untuk kondisi itu sebenarnya ranahnya gitu ya, kalau dari kita dari segi ranah sebagai pemberi kebijakan gitu kan, memang kita bukan menuntut ya, maksudnya kita mengharapkan sih pemerintah daerah itu hadir juga begitu, karena ini kan program jaminan kesehatan nasional itu kan bukan hanya milik BPJS Kesehatan saja ya, tetapi memang ini amanat undang-undang dan dijalankan oleh seluruh stakeholder yang berperan di dalamnya gitu. Dari pemerintah pusat sudah menjalankan yang namanya PBI APBN begitu. PBI APBN itu sudah 95 juta jiwa sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah juga hadir sebenarnya, sudah ada kontribusinya di situ begitu kan. Dan peserta begitu, memang dari tingkat, kalau kita lihat dari Kabupaten Sanggau sendiri memang tingkat daya beli masyarakat begitu ya terkait dengan jaminan kesehatan memang kita selalu masif lah gitu. Nah, tetapi memang pemerintah daerah ini juga hadir walaupun sudah dimaksimalkan sesuai dengan kondisi APBD itu gitu kan. Tetapi kita memang dari satu sisi kita ada yang namanya UHC dengan keistimewaan gitu. Jadi kan kita sekarang untuk tingkat kepesertaan gitu kan, UHC Universal Health Coverage, di mana seluruh warga terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional itu kan berada di 81% ya Pak Dian ya. Siap. Ya, di 81%. Andaikan nanti kalau kita di program BPJS Kesehatan ini kalau memang sudah mencapai di 95%, artinya dengan tingkat keaktifan peserta di 81% itu peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu ada yang namanya keistimewaan. Jadi pada hari ini sakit, hari ini juga bisa langsung didaftarkan. Itu tetapi memang ada syarat dan ketentuan yang harus dijalankan lah seperti itu. Nah, memang kita di BPJS Kesehatan ini memang mengarahkan ke arah situ gitu, agar memang yang namanya UHC dengan keistimewaan itu bisa berlaku di Kabupaten Sanggau ini, Mas. Oke. Menarik nih, dari 81 ke 95% ini angka apa nih? Persen apa ini, Bang? Persentase Ayo, Bang. presentasi apa nih? Jadi seperti ini. Untuk saat ini Sanggau dari 499.000
penduduk Sanggau 400 99.000 Pak. 499.000 ya. Warga penduduk Sanggau yang sudah terdaftar di kita ada 406.000 jiwa Pak, atau 81%. Jadi masih ada 19% yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, yang tadi disampaikan Pak Biza, kita ada namanya Universal Health Corporate Pak, atau UHC, itu ada cut off dan non cut off Pak. Nah, yang non cut off itu di angka 98% plus keaktifan peserta tersebut maksimal 80% Pak. Itu warga mendaftar melalui PBPU Pemda itu langsung aktif dan bisa langsung dipergunakan Pak. Nah, kemudian yang kedua Universal Health Corporate cut off. Nah, cut off itu 98% kependudukan pesertaannya, keaktifannya di bawah 80% Pak. Nah, harapan kami semoga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menambahlah Sanggau. Ya pastinya sesuai dengan kemampuan daerah juga Pak. Nah, saat ini masih diperlukan sekitar 18% Pak. 18% warga Sanggau yang masih terdaftar di BPJS Kesehatan supaya menuju ke UHC kedua tadi Pak. Ya harapan kami UHC non cut off Pak. Jadi menjawab tadi pertanyaan Bapak, warga sakit baru mendaftar aktif, itu bisa Pak. Itu bisa terlaksana Pak seperti itu Pak. Itu Bang Zaki. Baik, menarik ini dari jumlah apa namanya masyarakat atau jumlah penduduk yang di Kabupaten Sanggau ini kan sekitar 499 begitu ya. Tapi yang sudah tergabung ini berapa ini? 406.000 jiwa Pak. 6.000 jiwa. Iya. Itu yang aktif atau gimana nih? Itu yang aktif dan non aktif Pak. Nah, Itu kan tergabung nih, ada dua nih. iya Pak. Aktif dan Jadi non aktif. saat ini dari 81 persen peserta BPJS Sanggau itu 57 Pak persen Pak keaktifannya. Yang aktif. Yang aktif dari jumlah penduduk. Yang enggak aktif, Itu ada sekitar ya 20%-an Pak. wah masih banyak ya. Masih banyak Pak. Jadi hitungannya seperti ini Pak. Penduduk Sanggau itu ada 499.000, Ya. yang aktif 57%. 57%. Ya. Berarti ada ya sekitar 20%-an Pak, kurang 20% lebih Pak. yang tidak aktif Yang begitu. tidak aktif Pak. Ini kenapa ini? Eh, Apa alasannya, Pak? Ada yang paling besar di sini segmennya PBPU Mandiri Pak. PBPU Mandiri itu hampir 55% Pak. Gagal di apa nih, Pak? Nah, kebanyakan mohon maaf, Ya. sakit daftar, bayar, sehat no daftar, no bayar lagi. Atau yang mungkin lupa atau bagaimana? Nah, kalau kami setiap bulan ada namanya nelpon Pak, telepon peserta yang menunggak, itu rata-rata jawabannya pertama nggak ada biaya Pak. Oke. Karena biaya mungkin karena tunggakan udah terlampau up. Untuk tunggakan kita hanya mengakomodir 2 tahun aja Pak ya. Jika kalau tunggakannya lebih dari 2 tahun, kita hanya cukup membayar 2 tahun dan bisa langsung aktif. Nah, kemudian yang kedua, ada juga sebagian kecil mengeluh terkait dengan pelayanan Pak. Dengan pelayanan, lalu yang lupa itu kita sudah tidak ada lagi Pak. Dan lupa jarak sudah tidak ada lagi Pak. Jadi sebagian besar itu kebanyakan memang anggaran Pak, ke dana Pak, ke kemampuan untuk membayarnya sudah mungkin berkurang di situ Pak. Nah, ada juga yang kecil itu udah sehat, dia nggak merasa nggak perlu lagi Pak. Itu juga ada Pak. Ada juga. Ada juga Pak. Jadi kami telepon itu berbagai macam Pak, berbagai macam alasan dan kondisi Pak yang disampaikan oleh peserta. Oke, ini menarik nih, alasan yang bermacam ragam ini memang apa ya? Ya Oke, itu. tapi kalau misalnya dari peserta yang nunggak atau itu ada jatuh tempo atau bagaimana ini? Nah, Pak? izin Pak. Kalau menunggak itu yang jelas ada konsekuensi denda di situ Pak. Apa konsekuensinya? Konsekuensi denda itu saat mengakses pelayanan rawat inap di rumah sakit. Jikalau dia menunggak tiba-tiba masuk rumah sakit rawat inap baru bayar, itu ada dendanya Pak. Dendanya 5% dari diagnosa awal rumah sakit dikali bulan tertunggak. Misalnya? Maksimal 12 bulan. Misalnya berapa nih misalnya? Nah, contoh misalnya dia itu menunggaknya 10 bulan. Ya. 10 bulan dengan diagnosanya contoh tipes. Diagnosa awal tipes, ini contoh Pak ya. Tipes 1 juta. Berarti kan 1 juta dikali 5% dikali total bulan tertunggak Pak, dikali 10. 10 juta. Berarti 1 juta dikali 5% dikali bulan tertunggak 10. Betul. Nah, berarti kita 500 ribuan Pak. Oh, waduh. Tunggakannya. Berarti 1.500.000 begitu ya? Iya.
Enggak, 1 juta itu hitungan diagnosa awalnya Pak. Oh ya. Ha. Jadi dia bayar itu tunggakannya plus dendanya Pak. Hmm. Ya tunggakannya misalnya 10 bulan itu 500.000, berarti 500.000 plus denda pelayanan. Nah, denda pelayanan ini yang hitung nanti rumah sakit Pak. Pada saat rumah sakit masuk rumah sakit dicek, nunggak, bayar, denda, rumah sakit yang hitung. Itu ada rumusnya Pak. Udah base system semuanya Pak. Nah, itu tunggakan itu hanya berlaku jikalau dia menginap di rumah sakit. Ha. Dan itu ranknya berlaku 45 hari Pak. Dari masa dia pelunasan denda, pelunasan tunggakan sampai dia mengasih pelayanan itu rank 45 hari masih kena denda Pak. Tapi kalau dari rank 45 hari itu misalnya hari kelima dia kena denda, Hmm. lalu selanjutnya masuk rumah sakit lagi, itu nggak kena denda lagi Pak. Jadi Benar. kena denda itu hanya sekali aja Pak. Oke. Sekali aja. Nah, kemudian jikalau dia rawat jalan di rumah sakit, menginap di puskesmas atau rawat jalan di puskesmas, itu tidak kena denda Pak. Cukup membayar tunggakannya aja Pak. Oke, baik. Itu Bang Zaki. Terima kasih Pak Dian.